Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, berikut ini saya akan membacakan homili untuk hari Minggu Prapaskah keempat tahun B tahun 2020 yang sudah disiapkan oleh Bapak Uskup Emeritus Monsinyur FX Hadi Sumarto Okarem, Uskup Emeritus Keuskupan Sorong Manokwari dan Keuskupan Malang. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Injil Yohanes hari ini bercerita tentang wawancara yang mendalam yang diselenggarakan antara Yesus dan Nikodemus, yaitu dua tokoh keagamaan atau tokoh rohani tingkat tinggi. Nikodemus datang menjumpai Yesus malam hari. Ia termasuk Sanhedrin, Dewan Agung Agama Yahudi. Jadi, sungguh merupakan salah satu percakapan sangat berharga dalam perjanjian baru antar dua tokoh keagamaan. Marilah kita mencari makna pesan cerita Injil hari ini, untuk kemudian kita gunakan untuk meninjau kembali hidup keagamaan kita sebagai murid Yesus di zaman kita sekarang ini. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup beragama, mengenal dan sungguh percaya kepada Allah bukan hanya bertujuan untuk sekadar mengetahui atau menambah pengetahuan tentang Allah, melainkan juga harus mau membuat diri kita lebih rendah hati untuk menangkap, memahami, dan melaksanakan kehendak atau perintah Allah. Dalam bagian Injil yang mendahului petikan Injil yang kita dengar hari ini, Yesus berkata kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nikodemus, orang yang sudah tua, sangat terpelajar, anggota Sanhedrin. Meskipun mengetahui adanya Yesus, ternyata ia belum sungguh mengenal Dia. Agar tidak dicurigai orang-orang, maka pada malam harilah ia mengunjungi Yesus. Ia ingin mengenal Yesus. Tetapi Yesus pada kesempatan itu justru mengatakan kepadanya, "Kamu harus dilahirkan kembali." Maka supaya Nikodemus mengenal dirinya dengan baik, Yesus menggunakan cerita perjanjian lama tentang umat Israel di padang pasir yang menghadapi bahaya ular-ular tedung yang gigitannya mematikan orang. Karena itu Musa membuat ular dari tembaga sebagai tanda dan menggantungnya di atas tiang. Bila ada orang dipagut atau digigit ular, tetapi melihat kepada ular tembaga itu, maka ia tetap hidup. Yesus juga tergantung di tiang salib. Maka setiap orang yang menderita berat, yaitu berdosa, tetapi memandang kepada Yesus di salib, akan diselamatkan. Saudari-saudara seiman dalam Kristus Yesus, apakah gerangan pesan atau ajaran yang disampaikan kepada kita dalam percakapan antara Nikodemus dan Yesus? Dalam diri Nikodemus itu, kita semua, terutama siapapun yang merasa dirinya sebagai orang hebat, pandai, terpelajar, berjasa, berkedudukan tinggi, kaya, terkenal, atau apapun lainnya, bahkan di bidang keagamaan, semua ini mencerminkan keadaan batin seperti Nikodemus. Bagaimana Nikodemus memahami perumpamaan yang disampaikan Yesus bahwa ia harus dilahirkan kembali jikalau ia mau memasuki kerajaan Allah yang diwartakan Yesus? Ia merasa sudah tua, telah sangat berpengalaman. Ia adalah orang beragama tinggi, anggota Sanhedrin. Bagaimana harus dilahirkan kembali? Yang dimaksudkan ialah kelahiran kembali rohani.
Saudari-saudara kawanan pilihan Allah, bukankah kesukaran Nikodemus ini juga merupakan kesukaran kita, terutama siapapun yang merasa berkedudukan tinggi, yang merasa tahu banyak? Dapatkah aku ini sungguh mengenal Yesus dengan baik? Ataukah aku hanya mengetahui banyak ilmu agama tentang Yesus? Aku hafal seluruh kitab suci. Teologiku sangat bermutu dan ilmiah. Bukankah aku ini seperti Nikodemus? Ku kenalkah Yesus seutuhnya? Apakah dia itu dekat dengan aku? Apakah aku ini hanya seseorang yang memang secara resmi sudah dibaptis? Konsekuenkah aku mengikuti dia dengan sesungguhnya? Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, bagaimana sikap Nikodemus selanjutnya? Sesudah mendengarkan keterangan Yesus dalam percakapannya di malam hari, selanjutnya ia dapat melihat dan mengalami sendiri apa yang dilakukan Yesus sehari-hari. Tetapi terutama ketika ia menyaksikan sendiri apa yang diderita dan dialami Yesus, barulah ia sungguh mengenal Yesus. Sebab kemudian dalam suatu perdebatan di kalangan orang-orang Farisi dan imam-imam kepala yang menyerang Yesus, Nikodemus mempertahankan dia. Dan ketika Yesus mati disalib, untuk upacara pemakamannya, Nikodemus membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Inilah teladan proses iman yang berkembang dan menjadi dewasa. Sekadar mengetahui tentang Yesus memang lain daripada sungguh-sungguh mengenal Yesus. Saudari-saudara kekasih Allah, seperti kepada Nikodemus, sekarang pun Injil Yohanes mau menyampaikan kepada kita pesannya ini. Ular yang tergantung di tiang dan Yesus tergantung di salib menggambarkan dosa-dosa manusia. Tetapi di balik gambaran dosa manusia itu, digambarkan juga besarnya kasih Allah yang mau menyelamatkan kita dari kematian dosa. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Seperti Nikodemus, marilah kita makin mengenal dan makin erat bergaul dengan Allah dalam pribadi Yesus Kristus. Bukan hanya mengetahui sesuatu tentang Yesus, melainkan mengenal Dia, makin dekat dengan Dia, bersatu dengan Dia. Kita harus makin menyadari betapa besar kasih Yesus yang tergantung di tiang salib kepada kita semua ini.